Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan setiap hari bagi kami. Kami ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karenanya kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 24 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Di dalam kita bersosialisasi dengan sesama, di dalam satu lingkungan tertentu, ada banyak karakteristik, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada mereka yang hidup takut akan Tuhan, yang mendedikasikan dirinya kepada jalan kebenaran, tetapi ada yang sebaliknya. Mereka hidup melawan kedaulatan Allah, mereka hidup di dalam kejahatan, mengikuti hawa nafsu, tidak mau dipimpin oleh kebenaran. Dan memang beraneka ragam ketika kita terjun di tengah-tengah lingkungan tentang sifat karakteristik yang dilakukan oleh sesama kita. Dalam melihat semua hal ini, terhadap situasi dan kenyataan yang terjadi tentang perilaku-perilaku orang di sekitar kita, maka Alkitab menegaskan, jangan iri kepada orang jahat. Mengapa iri kepada orang jahat? Karena biasanya orang jahat itu kehidupannya enak secara kasat mata. Kehidupan mereka untuk sesaat lebih baik, tetapi tentu hasil dari sebuah kejahatan. Sementara orang benar yang hidup takut akan Tuhan begitu susah, begitu sulit untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa iri terhadap orang-orang jahat. Karena kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh. Berdasarkan ilham roh, maka Salomo sampaikan, jangan iri kepada orang jahat. Sebab apa? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk memperoleh hal yang secara cepat itu merupakan satu penghubungan secara tidak langsung yang dikerjakan oleh Allah bagi mereka. Kelihatannya saja ketika kita melihat kehidupan mereka baik, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi jika kita melihat jauh ke dalam untuk beberapa saat lamanya, mereka akan menderita. Kenapa? Karena Allah biarkan orang-orang demikian itu masuk di dalam sebuah kejahatan yang lebih besar. Itulah penghukuman bagi mereka. Yang kedua, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ketika mereka cenderung berhasil, ingat, jangan ingin bergaul dengan mereka.
apalagi bergaul. Jangan menginginkan. Mungkin baru berencana saja, jangan berencana untuk bergaul dengan mereka. Dengan kata lain, sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu membatas diri. Kita perlu membedakan mana hidup anak Tuhan dan mana orang yang di luar dari Tuhan. Hari-hari ini harus terlihat pembedaannya antara kita yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak. Dan inilah saat dan waktunya bagi kita untuk kita memfokuskan diri kepada jalan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hiduplah di dalam jalannya. Nah, melihat situasi dan keadaan hari ini dengan perilaku-perilaku yang muncul di sekitar kita, ingat, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena memang mereka telah ditentukan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini berdirilah teguh di dalam firman-Nya. Kokohkan dan kuatkan imanmu, tetaplah bekerja dan berusaha dengan baik. Sebab ada hasil yang akan diperoleh ketika kita bekerja, kita beraktivitas dengan cara-cara yang benar. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti membela kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.